那要先问问他动了什么手。时间。 Cerita berlanjut, di kala ini Jing Yifei terlihat sedang mengobrol bersama dengan seorang pemabuk berat di sebuah pasar. Dikarenakan menurut rumor yang beredar, pemabuk ini banyak mengetahui informasi tentang perihal keberadaan siluman tikus yang semalam membakar istana milik kaisar. Lalu orang ini pun berkata pada Jing Yifei jika memang semalam ia bertemu dengan prajurit siluman tikus, yang dimana anehnya di sini sewaktu para siluman itu berlari mendekat ke arahnya, ia pun yang mengira awalnya jika riwayatnya pasti akan tamat malam itu. Namun para siluman ini pun terus berlari menuju istana kaisar tanpa menghiraukan keberadaannya. Dan atas insiden tersebut, Komandan Nanggon pun kemudian langsung mengutus Jing Yifei untuk menyelidiki kasus ini dan melacak jejak keberadaan dari para prajurit siluman tikus. Tapi sayangnya orang ini pun tidak tahu di manakah letak keberadaan para prajurit siluman tikus saat ini, karena ia hanya bertemu sekali saja semalam, lalu setelah itu ia pun pergi menjauh karena takut. Kemudian tak ingin berlama-lama di tempat itu, pemabuk ini pun langsung pergi meninggalkan Jing Yifei. Di kedai makanan, saat ini King Min pun sedang menceritakan kembali perihal insiden semalam yang terjadi di bagian selatan. Tapi seperti biasanya, King Min pun melebih-lebihkan ceritanya, yang dimana hal itu semata-mata sengaja ia lakukan agar menarik perhatian orang-orang kaya untuk penasaran dengan ceritanya. Yang ternyata di sana juga ada sosok putri dari Perdana Menteri bernama Liu Xiaoji. Putri Liu pun langsung meminta Qin Min untuk melanjutkan ceritanya dengan sejelas mungkin. Di sini Qin Min pun sadar jika orang yang meminta itu adalah sosok dari orang kaya. Hal itu Qin Min ketahui karena terlihat dari pakaian yang dikenakan oleh sang putri. Putri Liu semakin penasaran dengan cerita dari King Min. Ia pun bertanya, apakah kau tahu asal usul dari prajurit tikus itu? Dengan sombongnya King Min pun berkata jika ia tahu banyak hal tentang kasakusuk dari para prajurit tikus yang membakar istana semalam. Qin Min kemudian meminta maaf pada semua orang yang ada di sana, termasuk Putri Liu, karena saat ini ia sudah ada janji bersama dengan Tuan Muda Yue untuk menceritakan semua ini padanya. Yang nantinya untuk cerita tersebut, Tuan Muda Yue pun akan membayar King Min dengan nilai 10 tel, jumlah yang sangat besar untuk seorang seperti King Min. Dengan segera, Putri Liu pun meminta King Min untuk tidak pergi dan selesaikan dulu ceritanya, baru ia boleh pergi. Lalu King Min pun berkata pada Putri Liu jika bukannya ia ingin pergi, namun melainkan ada janji yang sudah ia buat bersama dengan Tuan Muda Yue. Lalu Putri Liu pun berkata jika ia akan memberikan King Min senilai 20 tel andai saja King Min mau melanjutkan ceritanya di tempat ini. Tanpa berpikir panjang, King Min pun langsung melanjutkan ceritanya demi 20 tel yang telah dijanjikan oleh Putra Liu. Akan tetapi saat King Min bercerita, tiba-tiba saja Beiki pun mengikutinya. Beiki pun menceritakan semua yang terjadi semalam tanpa meminta bayaran apapun dari Putri Liu. Tindakan Beiki ini sontak saja membuat King Min menjadi sangat marah padanya, karena dengan Beiki bercerita, maka itu artinya 20 tel milik King Min telah menghilang. Ia lalu berkata, apakah kau mengikutiku dari tadi sampai-sampai kau tahu jika aku ada di tempat ini? Beiki menjawab jika ia tidak maksud untuk membuntuti kemanapun King Min akan pergi, melainkan ia hanya meminta jawaban dan juga pertimbangan dari pertanyaannya kemarin yang meminta King Min untuk membantunya lulus dalam ujian pengawalan kaisar. King Min pun merasa kesal pada Beiki karena tujuannya masih sama seperti kemarin. Seraya pergi meninggalkan tempat tersebut, King Min pun berkata pada Beiki jika ia paling tidak suka untuk diancam seperti ini. Lalu Beiki pun berkata pada semua orang jika ia mempunyai sebuah trik lain untuk menukar hati babi dengan 10 tel koin perak.
Rupanya, ucapan Baiki ini terhadap Kinmin tidak main-main. Semua orang pun di sana sangat antusias untuk mendengarkan trik dari Baiki tersebut. Kinmin yang menyadari hal itu, ia pun lalu berbalik menghampiri Baiki dan mengajak Baiki untuk pergi dari tempat itu. Di suatu tempat yang ada di pojokan gang sempit, di sana Kingmin pun berkata pada Baiki jika hari ini ia telah merusak panggungnya dan membiarkan 20 telnya menghilang begitu saja. Baiki lalu berkata pada Kinmin jika ia tahu betul jika cerita dari Kinmin seputar prajurit tikus semalam, semua itu hanyalah karangan saja atau dilebih-lebihkan. Namun Baiki juga tahu jika walaupun demikian, ia sama sekali tidak ada niat untuk menipu semua orang. Kinmin tahu jika maksud ucapan dari Baiki adalah memang benar dan baik untuk dirinya. Kinmin berjanji jika ia tidak akan pernah lagi untuk bercerita seputar prajurit tikus pada siapapun. Lalu Baiki berkata, "Kenapa kau tidak bergabung saja bersama dengan pengawalan kaisar agar kau tahu cerita yang sebenarnya itu seperti apa?" Dengan wajah yang tertunduk lesu mengisyaratkan jika ia sama sekali tidak tertarik untuk ikut ujian kaisar apalagi bersama dengan Baiki. Setelah itu, Kinmin pun lalu pergi meninggalkan Baiki. Yang rupanya Baiki melihat jika saat ini Kinmin memasuki sebuah rumah perjudian. Baiki pun di sini merasa jika ada yang tidak beres dengan tempat itu. Ia pun memperingatkan Kinmin untuk tidak masuk. Namun Kinmin tetap masuk ke dalam rumah judi itu. Hingga mau tak mau Baiki yang khawatir dengan keadaan Kinmin, ia pun juga ikut masuk ke dalam sana. Di dalam sebuah kasino itu, rupanya Kinmin pun baru saja memulai dan ia pun menang. Lalu kemudian Baiki pun datang dan ia pun berkata, "Lagi-lagi kau mengikutiku, Baiki." Walaupun Kinmin tahu betul jika kehadiran Baiki pasti akan mengacaunya hari ini. Namun dikarenakan ia baru saja menang dari kasino ini, ia pun tidak merasa terganggu oleh kehadiran Baiki. Lalu Kinmin meminta pada Tuan Muda ke-6 atas uang yang harus ia dapatkan dari kemenangannya dalam kasino ini. Apakah kasino sebesar ini tidak sanggup untuk kalah dan membayar uangnya pada Kinmin? Dengan tersenyum dingin dan juga misterius sekali, Tuan Muda ke-6 pun berkata, "Jangan khawatir, pria sejati tidak akan untuk mengingkari taruhannya. Namun untuk mendapatkan uangnya itu, ada beberapa aturan di Liu Hefang untuk diikuti oleh Kinmin. Bagi siapa saja yang berhasil menang, maka mereka harus membakar roda Liu He terlebih dahulu untuk mendapatkan uang hadiahnya." Tanpa mempertimbangkan apapun selain hadiah uang besar yang akan ia segera dapatkan, Kinmin pun segera mengikuti semua perkataan dari Tuan Muda ke-6. Namun Baiki yang mengetahui hal itu, ia pun merasa tidak beres dan meminta untuk Kinmin sebaiknya tidak serakah lalu pergi dari tempat itu. Namun Kinmin sendiri pun nampak tidak peduli dengan perkataan Baiki. Ia pun tetap mengerjakan apa yang menjadi peraturan di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah mendapatkan hadiah dari kasino itu, Kinmin pun mengajak Baiki untuk sudah pergi dari sana. Namun nampaknya Tuan Muda ke-6 pun memiliki niat lain untuk mereka berdua. Malam harinya, sewaktu mereka berdua hendak pergi dari tempat itu, Kinmin pun di sini bertanya pada Baiki ada apa dengan dirinya. Namun Baiki pun menjawab jika ia merasa aneh karena sudah malam seperti ini, kenapa tidak ada satu orang pun yang lalu lalang di tempat ini. Menurut Kinmin, jika itu adalah wajar mengingat sekarang waktu sudah sangat malam sekali. Hingga Baiki pun tersadar jika di sebuah gerbang utama tulisannya itu berbeda dengan tulisan seharusnya, yang dimana sewaktu mereka masuk tadi ke tempat ini tulisannya adalah pasar besar, namun kini telah berubah menjadi sekte Liu He. Barulah Kinmin menyadari jika ini adalah bukan tempat seharusnya. Kenapa ia juga tahu ada tempat seperti ini sekarang? Dan faktanya tempat mereka berada saat ini bukanlah ibu kota yang sebenarnya. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja tempat itu pun terjadi sebuah gempa bumi yang sangat hebat.
Lalu mereka berdua pun melihat jika saat ini ada sebuah patung dewa yang sangat besar lalu mengejar mereka, seakan ingin menghabisi Kinmin dan juga Baiki. Seketika itu, dua sahabat ini pun segera berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dari atas langit, mereka pun lalu melihat ada wajah Tuan Muda ke-6 yang berkata jika malam ini mereka berdua tidak akan bisa keluar dari kota ilusinya. Baiki lalu teringat dengan kata-kata kota ilusi yang diucapkan oleh Tuan Muda, dan ada suatu tempat untuk lari dari tempat ini. Mereka pun segera menuju ke pintu keluar yang seharusnya ada di tempat ini. Tapi sepertinya usaha mereka untuk keluar dari kota ilusi itu tidak mudah. Mereka pun lalu sadar jika satu-satunya cara mereka harus membakar dulu patung dewa yang terus saja mengejar mereka, hingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpencar dan melakukan sebuah siasat untuk menghancurkan patung dewa ini. Singkat cerita, pada akhirnya dengan kekompakan mereka tersebut, Kingmin pun berhasil membakar satu patung dewa dengan lentera yang ada di kota ilusi. Baiki pun lalu tersadar jika pasti saat ini mereka telah terkena kutukan dari Tuan Muda ke-6, yang semua itu dimulai saat Kinmin membakar dupa Liu He tadi di tempat kasino. Di waktu yang sama juga Tuan Muda ke-6 muncul. Ia berkata jika ternyata kalian mengenali formasi 5 baris kota ilusiku. Dan menurut dari Tuan Muda ke-6, jika semua ini berawal dari kekesalannya terhadap Kinmin yang dirasa hanya ingin membuat onar di kota ilusinya saja, makanya ia memberikan hukuman seperti ini untuk mereka berdua. Setelah itu, petir pun menyambar keras dari langit, seakan menciptakan sebuah aura kematian yang sangat mistis di sana. Lalu beberapa patung dewa pun muncul dan juga bersiap untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah siasat jitu pun kembali mereka rencanakan untuk bertarung dan melawan para patung dewa yang besar itu. Kinmin merasa sangat senang karena mereka lagi-lagi dapat mengalahkan para patung dewa yang menyerang mereka. Akan tetapi, mereka yang mengira semula jika semuanya telah berakhir, tiba-tiba terjadi sebuah banjir besar yang datang menerjang ke arah mereka, hingga mereka pun tenggelam di dalam arus air yang tiba-tiba saja datang.